Perkenalkan, saya Maryam Aisyah Fuzia. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di video ini, saya akan menyelesaikan penugasan dari mata kuliah Keterampilan Membaca. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membacakan resensi novel yang berjudul Sang Maha Sentana. Buku ini merupakan salah satu karya dari Filiana Nurwahidah yang diterbitkan oleh media kita, dan yang sedang saya baca adalah cetakan kedua di tahun 2023. Jumlah halaman novel ini adalah 314 halaman dan biasa dijual dengan harga 99.900. Oke teman-teman, kali ini kita memasuki ke kisah dalam novel ini. Novel ini diawali dengan hidupnya seorang lelaki berusia 22 tahun, di mana ia telah divonis penyakit yang berat pada saat usianya 17 tahun, sehingga dia terus-menerus berada di dalam lingkungan kerajaan dan tidak pernah keluar dari kerajaan. Namun pada usianya 22 tahun, ia ingin berkelana dan mencari pengalaman baru keluar dari kerajaan. Namun sang ayahandanya tidak mengizinkan jika lelaki itu keluar dari kerajaan dalam keadaan sendirian. Lalu akhirnya laki-laki tersebut ditemani oleh 5 pelayan dan bisa keluar dari kerajaan menuju ke Solo, yaitu ke rumah bordil, di mana lelaki yang bernama Sentana ini merupakan anak bungsu dari kerajaan tadi, kerajaan yang sangat tersohor. Keluarganya merupakan salah satu keluarga yang sangat terpandang pada saat itu. Namun pada saat Sentana berada di luar, ia menikmati keadaannya yang bebas dan ia bertemu dengan salah satu wanita di rumah bordil tersebut. Tanpa sadar ia menjalin cinta dengan dalam dan menjalin hubungan yang dalam dengan seorang wanita yang bernama Lembah. Namun tanpa ia sadari bahwa ia sudah memiliki satu calon istri yang bernama Saraswati, karena perjodohan tersebut telah dilakukan saat usianya masih belasan. Namun dengan berjalannya waktu, Sentana dengan tunangannya itu tidak pernah bertemu, tidak tahu satu sama lain, sehingga ia bisa berpindah ke lain hati dengan sendirinya. Dan ia merasa bahwa cintanya dengan Lembah, yaitu perempuan yang berasal dari rumah bordil tadi, sangat mendalam dan tulus. Dan ia baru merasakan euforia yang berbeda, rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sehingga ia bertekad untuk menikahi Lembah tanpa memandang masa lalunya, tanpa memandang latar belakang perempuan tersebut. Yang ternyata perempuan tersebut merupakan salah satu perempuan yang dijual, perempuan yang melayani para lelaki, namun itu atas dasar paksaan ayahnya. Dan uniknya pada saat itu, Sentana mendengar kabar itu, bukannya menolak, tapi ia malah mengasihani Lembah dan ingin mengajaknya, ayo kita ke kerajaan saja, meminta izin kepada ayahandanya dan keluarganya untuk menikahi Lembah. Nah, dengan kehadiran Lembah tersebut, kerajaan menjadi sangat panas, keadaannya tidak karuan dan sangat hancur, di mana perencanaan pernikahan dengan Saraswati sudah mendekati tanggal, dan pemikiran Sentana masih terus memikirkan Lembah. Namun dengan berjalannya waktu, Sentana bersedia untuk menikahi Saraswati. Tetapi ia tidak bisa meninggalkan Lembah, dikarenakan dia sudah membuat janji, namun belum bisa ia tepati. Dan untuk waktu kedepannya, Sentana telah menjalin cinta yang tulus juga dengan Saraswati. Ia merasakan bahwa cinta yang tulus ini seperti yang ia rasakan saat ia bersama dengan Saraswati. Dan akhirnya perlahan-lahan Sentana meninggalkan perasaannya untuk Lembah dan membiarkan Lembah sendiri, sehingga Lembah mempunyai niatan lain, yaitu ingin memiliki Sentana dengan sepenuhnya. Diawali dari pernikahan tersebut, Sentana mengalami banyak konflik dengan entah keluarga, entah bisnis dan lainnya. Nah, yang paling menarik itu, di saat pertengahan novel ini menceritakan bahwa seorang Saraswati yang merupakan salah satu putri dari orang terpandang yang biasa disebut di dalam novel ini adalah Priai. Saraswati ini memiliki masalah sehingga ia memerintahkan Sentana untuk menikahkan Lembah, untuk menjadikan Lembah sebagai istrinya yang kedua. Dengan tulus hatinya dan dengan segala kelapangan hatinya, ia memperbolehkan, bahkan memerintahkan kepada Sentana untuk menikahi Lembah. Namun dengan adanya perintah tersebut dari Saraswati, Sentana merasakan bahwa seorang Saraswati merupakan wanita yang mencintai saya dengan tulus. Apakah saya bisa mengkhianatinya? Dari situlah Sentana merasakan banyak sekali ketulusan yang Saraswati kasihkan untuk Sentana, dan ia akhirnya
merasa bersalah dan mengucapkan, maafkan aku yang dulu, seperti itu kepada Saraswati. Dan pada akhirnya Sentana dan Lembah pun menikah. Dan Saraswati juga mengikhlaskan itu. Namun pada saat pernikahan, Saraswati diculik. Dan akhirnya di situ terjadi konflik yang sangat besar yang melibatkan nyawa Sentana dan Lembah terancam. Namun masalah tersebut bisa selesai karena kan hadirnya seorang laki-laki yang dahulunya memiliki kisah, yang dahulunya memiliki jalinan cinta yang mendalam dengan Lembah. Dan akhirnya di situ laki-laki yang bernama Sastro izin untuk bisa menikahi Lembah, yang dimana Lembah merupakan wanita yang sangat ia cintai dan sangat ia sayangi dari dahulu hingga saat ini, yaitu latarnya di tahun 1888. Lalu Sentana mengizinkan dengan berbagai pertimbangan, sehingga akhirnya dan pada akhirnya, dan saya paling senang yaitu dimana Sentana memutuskan bahwa Lembah bisa menikah dengan Sastro dan ia memiliki seutuhnya diri Saraswati. Dan dari segala pertimbangan, akhirnya Sentana mengizinkan Sastro untuk menikahi Lembah. Dan ia memutuskan cerai dari Lembah, menjadikan Saraswati istri satu-satunya sampai akhir hayatnya. Dari novel ini kita bisa belajar bahwasanya manusia lahir dengan segala tuntutan akan takdir, bersama dengan nafsu dan karma yang akan selalu mengiringi setiap pijakan kaki seorang insan. Berjalanlah dengan hati-hati, sang anugerah tengah menanti sesuai dengan takdir. Jadi untuk melangkah jangan lupa untuk berhati-hati dan tentukan dengan baik bagaimana takdirmu ke depannya. Akhirnya selesai juga kisahnya. Kelebihan dari novel Sang Mahasentana tersebut yaitu tata bahasanya atau gaya bahasanya menggunakan bahasa yang tertata, bahasa yang mudah dipahami, dan di situ disisipi dengan bahasa Jawa Krama, di mana dengan adanya bahasa daerah tersebut kita bisa belajar bahasa baru, kita bisa memperluas wawasan kita tentang bahasa baru. Dan juga di dalam novel ini terdapat latar cerita yang menceritakan tentang kehidupan di zaman kerajaan dan zaman dahulu, di mana adat istiadat dan budayanya masih kental. Di novel tersebut juga diceritakan bahwasanya ada budaya A, dan lalu dijelaskan budaya ini merupakan budaya yang bla 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 bla. Maka dari itu ceritanya sangat jelas dan mudah dipahami, sehingga kita juga bisa memahami apa sih budaya yang diterapkan pada zaman dahulu. Di novel tersebut dijelaskan dengan gamblang. Dari novel tadi juga narasi dan alurnya sangat jelas, sehingga ketika kita membacanya kita bisa langsung menggambarkan kisah tersebut, bisa membayangkan seseorang seperti apa, keadaan seperti apa, dan tempat seperti apa. Sangat keren. Lalu untuk kekurangan novel tersebut itu terletak pada endingnya. Endingnya itu kurang sebanding dengan ketegangan di tengah konflik. Karena dalam novel ini konfliknya sangat luar biasa, banyak plot twistnya juga yang bisa menarik kita untuk membacanya sampai selesai. Namun pada akhirnya di endingnya itu kurang memuaskan menurut saya. Dan untuk selebihnya itu luar biasa. Dan untuk segala kekurangan dan kelebihannya, saya rekomendasikan teman-teman untuk membacanya. Karena kan di dalamnya banyak pesan yang bisa kita ambil untuk diterapkan kepada kehidupan kita. Dan tentunya untuk kita harus belajar dari novel ini bahwasanya ada kalimat mereka yang terpandang wajib bersanding dengan yang sejajar. Dengan artian kita perlu untuk memantaskan diri kita, memperbaiki diri kita dan mengupgrade diri kita dengan sebaik mungkin sebelum kita menemukan kekasih hati, menemukan cinta yang sejati. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.